dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saat ini berada, jemaat Tuhan, baik yang ada di GSD Akar Semata Sukabumi maupun bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di Garut. Senang rasanya bagi saya untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya di kesempatan kali ini di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, bersama dengan saya Antoni, kita sore ini akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kemarin ketika saya mengikuti satu acara perkumpulan hamba Tuhan dan di situ diadakan satu perjamuan kudus, di mana ketika dalam sesi perjamuan kudus itu saya mendapatkan sebuah hosti yang bertuliskan ayat firman Tuhan. Tentu kita sering mendapati hal tersebut, dan ketika saat itu ketika saya menerima satu hosti itu, saya membaca ayat firman Tuhan tersebut, dan firman Tuhan tersebut berasal dari Roma 8 ayat 31b yang berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Saya kemudian merenungkan firman Tuhan ini, dan yang menjadi pertanyaan saya bukan saya meragukan siapa itu Allah. Saya tahu dengan pasti bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan dialah pemilik hidup kita. Dia mampu melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin, dan saya sangat percaya akan hal itu. Tetapi yang mengusik saya dari ayat ini adalah, jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Bukan satu keraguan tentang siapa pribadi Allah dalam hidup kita, siapa dan apa yang dapat dilakukan oleh Allah ketika Allah bersama dengan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang mengusik hati saya adalah, apakah Allah di pihak kita saat ini? Ya, itu yang menjadi pertanyaan yang mengusik hati saya ketika saya membaca firman Tuhan ini, bahwa jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Saya yakin dengan pasti bahwa tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, saat ini kita pasti bergumul dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita bergumul tentang ketakutan, kekhawatiran kita akan kebutuhan kita sehari-hari. Kita bergumul bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, keluarga, bagaimana kehidupan ekonomi sehari-hari, bagaimana tentang masa depan anak kita sehari-hari nantinya, ataupun berbagai macam hal, bahkan mungkin sakit penyakit yang kita alami, beban permasalahan pergumulan kita alami. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki peperangannya masing-masing. Termasuk saya sendiri pun memiliki peperangan saya masing-masing. Saya berjuang, saya berperang di dalam medan perang saya. Dan saya percaya bukan hanya saya, tetapi Bapak Ibu Saudara semua saat ini juga sedang berada di dalam medan peperangan, di mana dari hari-hari ke hari kita terus berjuang untuk menaklukkan lawan-lawan yang mengganggu kita. Dan saya percaya dengan sungguh bahwa jika Allah di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Semuanya akan gugur, lenyap. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa mereka akan bersatu jalan melawan kau, tetapi dengan beribu jalan mereka akan lari daripada engkau. Jika Allah di pihak kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Bahkan Roma 8 ayat seterusnya juga berkata bahwa kita akan jadi lebih daripada pemenang. Dan saya sangat mempercaya hal itu di dalam hidup saya, karena saya melihat dari pengalaman hidup saya bahwa ketika Allah ada di dalam hidup saya, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya bahwa jika Allah di pihak Bapak Ibu Saudara semuanya, maka hal itu juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi yang menjadi mengusik hati saya adalah, kita harus selalu senantiasa mengevaluasi hidup kita dan mengevaluasi hati kita. Karena hati manusia itu seperti uap air. Tanpa kita sadari, kadang-kala hati kita cepat berubah di hadapan Tuhan. Allah setia, tetapi kadang-kala kita tidak bisa setia kepada Allah. Allah tetap untuk selama-lamanya, tetapi kadang-kala kita berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Itulah manusia. Tidak ada yang abadi bagi manusia. Jika Allah ingin selalu di pihak kita, tapi kadang-kala Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kala kita tidak sepihak dengan Allah. Kadang-kala kita mengambil beberapa keputusan yang bertentangan dengan Allah.
Kadang-kala kita mengambil jalan yang berbeda daripada jalannya Tuhan. Dan jika kita ada di tempat itu, masihkah kita berpikir bahwa apakah Allah di pihak kita? Itulah yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya ketika saya membaca firman Tuhan yang saya dapat dari Hosti itu sepanjang jalan. Ketika sampai di kamar dan pada waktu malam, saya berpikir pertanyaan itu terus muncul dalam hidup saya, dalam hati saya, bahwa apakah Allah ada di pihak kita? Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, kata jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam bahasa Indonesia kita selalu mendengar kata jika maka. Di dalam ayat 8, pasal 8 ayat 31 ini berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Sudah pasti jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun yang dapat melawan kita ketika Allah itu di pihak kita. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa jika, berarti harus ada fase maka. Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Berarti kita harus tetap berada di pihak Allah. Kita harus tetap berada di dalam hadirat Allah, sehingga Allah di pihak kita. Berarti maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berada di pihak Allah dan Allah di pihak kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Maka apa yang harus kita terus lakukan supaya kita tetap berada di pihak Allah dan Allah berada di pihak kita? Nah, Bapak dikasih Tuhan, pada hari ini, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap terus berada di pihak Allah dan Allah berada di pihak kita. Karena kadang-kala seperti yang saya bilang tadi bahwa Allah tetap untuk selama-lamanya, tetapi hati manusia siapa yang tahu? Hari ini kita masih bisa berkata haleluya puji Tuhan, tetapi apakah 5 menit ke depan kita masih tetap bisa berkata seperti itu? Ada kalanya kita cepat berubah sesuai dengan keadaan yang kita alami. Maka bagaimana supaya Allah di pihak kita dan kita terus tetap berada di pihak Allah? Nah, Bapak dikasih Tuhan, Allah mengingatkan saya kepada pengalaman bangsa Israel ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir dan mulai memasuki tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel berada di Gunung Sinai, apa yang dilakukan oleh Allah? Disitulah Allah membuat satu perjanjian dengan bangsa Israel, di mana saat itu ketika berada di Gunung Sinai melalui Musa, Allah membuat satu perjanjian di mana Allah akan menjadi Allah bangsa Israel dan bangsa Israel akan menjadi umat Allah. Di mana saat itu terjadi satu perjanjian di antara bangsa Israel dan juga Allah. Perjanjian itu adalah inisiatif Allah sendiri, di mana Allah ingin menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya. Nah, bagaimana supaya Allah ada di pihak kita dan kita berada di pihak Allah? Maka hiduplah dalam perjanjian yang telah Allah buat dalam hidup kita. Ketika di Gunung Sinai Allah membuat perjanjian dengan umat Israel, sehingga umat Israel itu menjadi umat Allah, dan itu berlaku sampai turun-temurun, dan perjanjian itu tetap untuk selamanya. Dan itulah yang membuat bangsa Israel akhirnya mengalami banyak kemenangan. Karena dengan perjanjian itu, maka bangsa Israel secara sah menjadi umat Allah dan Allah bertanggung jawab atas janji-janjinya yang telah diberikan kepada bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Allah menepati semua perjanjian yang telah Dia ucapkan, di mana bangsa Israel akhirnya memiliki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bangsa Israel akhirnya mengalami kemenangan dan bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan berbagai macam mujizatnya. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang kuat, bukanlah bangsa yang terhebat, dan bukanlah bangsa yang besar. Bangsa Israel bisa mengalami berbagai macam hal-hal hebat dalam hidup mereka. Itu karena kasih Allah yang dinyatakan kepada mereka melalui perjanjiannya yang dibuat di atas Gunung Sinai, di mana Allah menjadikan bangsa Israel menjadi umatnya. Lantas, perjanjian apa yang ada dalam hidup kita? Bapak dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah membawa kita kepada perjanjian baru,
di mana perjanjian ini membuat kita layak disebut sebagai anak Tuhan, di mana perjanjian ini membuat kita yang dulunya hidup di dalam dosa menjadi hamba dosa, sekarang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan menjadi anak-anak Allah. Kita tahu bahwa Allah sangat membenci dosa, dan karena dosalah maka kita berseberangan dengan Allah. Kita tidak bisa satu pihak dengan Allah, karena dosalah yang membuat kita terpisah daripada Allah. Tetapi oleh karena perjanjian darah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya, dan itu menjadi satu perjanjian baru dalam hidup kita, maka melalui perjanjian baru inilah akhirnya kita yang awalnya adalah hamba dosa sekarang diangkat menjadi anak Allah. Itulah perjanjian yang ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan dalam hidup kita memiliki satu perjanjian yang kita buat, kita terima yang daripada Allah, bahwa kita melalui pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib, kita menjadikan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Bangsa Israel bisa mengalami kemenangan karena mereka memiliki satu Allah yang selalu mereka sembah, yaitu Allah yang mereka kenal melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita bersyukur karena Allah itu yang dulu jauh tidak terjangkau oleh manusia, menjelma menjadi pribadi manusia melalui pribadi Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyatakan kehendak dan kasih-Nya, sehingga akhirnya kita bisa mengenal Allah. Menjadi Kristen sejak lahir tidak menjadi jaminan kita bisa mengenal Allah, karena kadang-kala banyak orang Kristen KTP-nya Kristen, tetapi pengenalan akan Allah tidak tahu sampai mana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yakinilah hari ini ketika Bapak Ibu mendengar tentang firman Tuhan ini, pastikan bahwa kita sudah menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada ilah-ilah yang lain. Karena kalau sekalipun kita berpaling kepada ilah yang lain, itu artinya kita tidak hidup di dalam perjanjian yang telah Allah berikan kepada kita. Bukankah ketika kita berkata bahwa Tuhan, aku ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, hiduplah di dalam hatiku, masuklah ke dalam hatiku, dan jadilah Juru Selamatku, tuntunlah aku, karena sekarang aku menjadi milikmu. Itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita. Tapi kadang-kala seberapa sering kita tergoda untuk kita berpaling kepada ilah-ilah lain, atau kadang-kala kita memiliki ilah-ilah lain selain daripada Yesus dalam kehidupan kita. Dan akhirnya hal itulah yang menghancurkan hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ketika kita mengingkari perjanjian yang telah kita terima melalui pengamatian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ketika kita berpaling kepada ilah lain, atau bahkan kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu adalah awal dari kehancuran kita. Ketika kita berada di dalam medan pertempuran, kita akan dikalahkan oleh lawan-lawan kita. Kita tidak akan bisa bertahan menghadapi lawan-lawan kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pastikan hari ini ketika Bapak Ibu mendengar tentang berita firman Tuhan ini, pastikan bahwa kita hidup di dalam perjanjian baru yang telah dibuat oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Ketika Dia mati di atas kayu salib, kita berkata dengan iman kita, Bapak, Tuhan, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidupku, tidak ada yang lain. Dan mulai hari ini sampai seterusnya, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Ampuni setiap dosa dan kesalahanku, dan jadilah Juru Selamatku. Hari ini seterusnya aku menjadi kepunyaan Tuhan Yesus. Maka kita hidup di dalam perjanjian yang telah Allah buat dalam hidup kita melalui pengorbanan darah Yesus. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, maka Allah akan ada di pihak kita, dan kita ada di dalam pihak Allah, karena perjanjian baru berdasarkan kematian Tuhan Yesus yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita tetap berada di pihak Allah dan Allah berada di pihak kita? Yaitu menghormati kekudusan Tuhan.
Bapak dikasih Tuhan, ketika kita menerima perjanjian darah yang telah dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib, maka kita dimerdekakan sebagai seseorang Kristen. Hidup kita sebagai seorang Kristen, orang yang mengikuti Tuhan, menjadi orang yang merdeka. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menerima kemerdekaan daripada perbudakan dosa. Disitulah kita akan mengalami yang namanya kemerdekaan sejati ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi bukan berarti ketika kita hidup di dalam kemerdekaan ini, kita bisa berlaku sesuka hatinya. Kita bisa berlaku sekehendak hati kita sendiri. Karena ingat, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita bukanlah kita lagi yang memiliki, tetapi biarlah Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Maka ingatlah hal yang kedua ini, untuk kita selalu menghormati kekudusan Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, Yosua pasal 7 berkata bahwa ketika bangsa Israel ini selesai menyerang kota Yeriko dengan kemenangan yang luar biasa, mereka pun akhirnya bersukacita karena mereka tahu bahwa Allah membantu mereka dalam peperangan dengan bangsa Yeriko, sehingga akhirnya mereka mengalami kemenangan. Tetapi di satu titik, ketika mereka ingin menyerang kota Ai, yang notabene kota Ai ini jauh lebih kecil daripada kota Yeriko. Kota Ai ini pertahanannya jauh lebih lemah daripada kota Yeriko, tetapi mereka mengalami kekalahan sampai 2 kali. Banyak orang Israel yang mati terbunuh ketika melawan kota Ai ini. Padahal kota Ai ini jauh lebih lemah daripada kota Yeriko. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah ketika di pasal 7, firman Tuhan berkata bahwa lalu bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan. Adalah satu orang, yaitu Akan. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan untuk menjadi kepunyaannya sendiri. Dan akhirnya hal itu menjadi malapetaka bagi bangsa Israel. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal hal sepele, satu orang saja yang melakukannya, tetapi kenapa satu bangsa harus menanggungnya? Jawabannya adalah karena Akan tidak menghormati sesuatu yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Kata memisahkan dan mengkuduskan itu memiliki makna yang sama. Dan Akan tidak menghormati kekudusan Tuhan ketika dia mengambil barang-barang yang dikhususkan hanya untuk Tuhan. Dia mengambil barang itu dan berusaha memilikinya secara pribadi. Dan itu berarti bahwa Akan tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan murka dan berbalik melawan bangsa Israel, sehingga akhirnya mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran yang mereka hadapi. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kembali lagi bahwa ketika kita sudah dimerdekakan dengan darah Yesus, kita menjadi merdeka, bukan berarti kita bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak hati kita. Ingat satu hal, bahwa kita tetap harus menghormati kekudusan Tuhan atas hidup kita. Ketika Allah sudah menguduskan kita dengan darahnya, maka hormatilah kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan bilang bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Suci? Kalau kita merasa bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita juga harus bisa menjaga kekudusan bait Allah itu. Kita harus juga bisa menjaga kekudusan hidup kita. Itu kenapa di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 firman Tuhan berkata bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sudah diberi keselamatan oleh Allah, dan tugas kita adalah mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kita berbuat baik bukan untuk supaya diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena wujud manifestasi bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, penting dalam hidup kita untuk kita tetap selalu berada di jalannya Tuhan. Karena sekali kita melenceng dari jalannya Tuhan, maka hidup kita akan melanggar kekudusan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa melanggar kekudusan Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, pentingnya dalam hidup kita untuk kita selalu dengar-dengaran akan Tuhan, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Tetapi di dalam balik kemerdekaan itu, jangan sampai kita menyalahkan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita.
Karena ketika kita berlaku seperti Akan, tidak menghormati kekudusan Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan murka dan berbalik melawan bangsa Israel. Jadi Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita sudah belajar satu hal, bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Tetapi jika Allah di pihak kita, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap selalu berada di dalam pihak Allah dan Allah ada di pihak kita? Yang pertama tadi adalah hiduplah dalam perjanjian yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika saat ini Bapak Ibu yang mendengar tayangan ini belum pernah sekalipun berdoa untuk mengundang Yesus secara pribadi hadir dalam hidup kita sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, atau mungkin Bapak Ibu saudara semua yang selama ini mulai berpaling kepada ilah-ilah lain, mulai mengandalkan Allah-Allah yang lain dan melupakan perjanjian yang telah kita buat, yang kita terima daripada Tuhan, hari ini mari kita berbalik kepada Allah. Kita berdoa bahwa Tuhan, hari ini seterusnya biarlah perjanjianmu ada dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya dalam hidupku, dan aku menjadi umat kepunyaanmu. Aku menjadi anakmu. Jadikanlah Yesus Kristus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak ada ilah yang lain dalam hidup kita. Dan yang kedua, jika saat ini kita tahu bahwa kita masih bisa melakukan banyak, karena kalau kita melakukan banyak pelanggaran dalam hidup kita, kita tidak menghormati kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan untuk kita terus menjaga kekudusan yang daripada Tuhan. Mari kita terus jaga hidup kita supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan, dan kita menghormati kekudusan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Caranya, kita hidup seturut dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk kita bisa seturut dengan kehendak Allah. Hidup kita menyenangkan hati Allah, dan hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Jadi Bapak dikasih Tuhan, satu hal yang boleh saya bagikan pada kali ini adalah, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Apapun itu, tidak akan ada yang bisa melawan kita. Tetapi yang harus kita ingat adalah, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tetap berada dalam pihak Allah dan Allah ada dalam pihak kita. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, biarlah kita semakin hari mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam keselamatan kita. Terima kasih, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Antoni undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapak yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa jika Allah Engkau ada di pihak kami, maka tidak ada satupun yang akan dapat melawan kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan firman berkata bahwa Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang, dan kami sangat meyakini hal itu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami belajar satu hal. Jika, maka harus apa yang kami harus lakukan untuk kami tetap selalu berada di dalam pihak Tuhan, untuk kami tetap selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Pada hari ini biarlah kami terus memegang perjanjian yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau menjadikan kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan kami tetap mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh mengambil satu keputusan yang benar, bahwa kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga belajar untuk kami menghormati kekudusan yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jika kami sembrono dengan hidup kami masih berbuat banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan hari ini biarlah kiranya kami boleh mengkoreksi diri kami, sehingga dari hari ke hari hidup kami semakin seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, di Sukabumi, di Garut, maupun dimanapun mereka berada. Bila kiranya hadirat Tuhan tetap menjamah kami semua saat ini yang mendengarkan siaran ini, tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa hadirat Tuhan, Roh Kudus menguatkan firman Tuhan dan memateraikannya dalam hati kami, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.